Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di pertemuan ke-6 dengan pokok bahasan ukuran letak data tunggal. Ukuran letak data tunggal yang akan kita gunakan pada pertemuan ini adalah kuartil, desil, dan persentil. Secara makna, kuartil adalah seperempat dari data. Kuartil, seperempat dari data. Nah, kita akan mulai cara mendapatkan nilai kuartil untuk ukuran data tunggal. Baru nanti dilanjutkan dengan yang ada distribusi frekuensinya. Ya. Jadi ini kita mulai dengan data tunggal, maksudnya yang tidak terdistribusi frekuensi gitu. Rumus untuk mencari kuartil adalah QE sama dengan seperempat dikali N dikali I per 4 kali N plus 1. Langsung kita lihat pada contoh soal. Letak Q1, Q2, dan Q3 dari nilai yang datanya adalah berikut ini adalah gimana cara nyarinya. Kan? Nah, masukkan ke dalam rumus. Kuartil 1 artinya adalah seperempat data dari ini. Maka letak kuartil 1 adalah seperempat dikali N plus 1, yaitu 11 per 4. Ya. N-nya itu apa? N-nya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tambahin 1. Rumusnya kan yang ada di sini tuh. I-nya adalah kuartil 1, 2, dan 3. Q1 seperempat. Nah, ini dapat 2,45. Nah, ini nih bukan data. Ini adalah menunjukkan lokasi 2,45. 2,45 adalah data yang terletak di antara data kedua dengan data ketiga, atau dia terletak antara 35 dan 40. Ya. Maka kalau kita melihatnya dari data kedua, dan ini memang 2,45 dekatnya data kedua, maka kita cari dengan dimulai dari data kedua ditambah 0,45 dari selisih antara data ketiga dengan data kedua. Ya. Angka ini akan menggambarkan Q1. Ya. Ini kan 2,45 itu adalah posisi letaknya. Posisi letaknya berada di angka data kedua dan 0,45. Data di 2,45. Letaknya di data kedua 0,45. Artinya sebelum dia menuju 3 itu kan menjadi dari 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, ya kan? 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, terus 1. Nah, di sini ada di 0,45. Jarak antara data X2 menuju data X3 itu adalah 40 dikurangi 35. Jadi X3 jaraknya dengan data X2 itu adalah 5. Jadi kalau misalkan dari 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 sampai dengan dapat 1 itu jaraknya 5. Angkanya 5. Gitu ya. Jadi 100% itu 5. Sehingga 0,45 dikalikan dengan 5. Karena ini 0,45 ini menunjukkan letak di 0,45 dari 5 gitu loh maksudnya. Dapatlah angka 2,25
tambahin, dapat 37,25. Dapatlah angka kuartil Q1 37,25. Kita lanjut dengan kuartil 2. Berarti 2/4 dikali N plus 1, dapatlah 5,5. 5,5 balik lagi. Ini adalah ukuran letak. Berarti data ke-5 sampai dengan data ke-6. Data 1, 2, 3, 4, 5. 61. 61 dan data ke-6-nya 70. Kita mulainya dari data ke-5 yaitu X5 yaitu 61. 61 ditambah dengan selisih ini antara data 5 dan 6 yaitu di 0,5 letaknya 0,5 dikalikan dengan jaraknya 9. Jarak antara data ke-6 dan sampai data ke-5 sampai ke-6 jaraknya adalah 9. Itu ya. 9 dikali 0,5 dapat 4,5, maka Q2 adalah 65,5. Untuk Q3 saya skip karena sama saja. Lalu kita lanjut kepada poin B adalah desil. Desil adalah 1/10 dari data. Rumusnya I dibagi 10 dikali N plus 1. I-nya adalah terbatas 1 sampai dengan 9. Ya. Karena kalau 10/10 jadinya 1. Gitu ya. Data yang terletak di lokasi terakhir. Atau data ke-11 ya, data terakhir. Kita lihat contohnya. Tentukanlah nilai desil ke-6, D6 dari data pengamatan terhadap jumlah pengunjung sebuah toko buku yang baru dibuka sebagai berikut. Data kemudian diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, kemudian dicari letak D6. I/10 berarti 6/10. 6/10 dikali 20/1. Jadi ini 10 yang ke-6 ya. Ini N20, ada 20 data di sini. Tambah 1 karena rumusnya begitu. Berarti 21 dikali 6 dapatlah 126 dibagi 10 dapatlah 12,6. Berarti D6 terletak di antara data 12 sampai dengan 13. Data ke-12 di sini ada 25, yaitu terletak antara 25 sampai dengan 27 ya. X13 27. Kita mulai dari data ke-12. Masukin ke sini data ke-12 dapat 25. Kemudian 0,6 didapat dari sini 0,6. Dikali 27 kurang 25 yaitu jarak antara X12 sampai dengan X13 2 angka. Sehingga dapatlah datanya sebanyak 26,2 ya, bukan 25,2 tapi 26,2. Itu adalah desil. Desil itu artinya per 10. Kemudian persentil artinya per 100. Cara nyarinya rumusnya sama untuk data tunggal, yaitu I/100 dikali N plus 1. Kita lihat di sini. I/100 dikali N plus 1. Langsung saja kita terapkan pada contoh soal. Tentukan letak P11 dan P90 serta nilainya dari data berikut ini. 35 sampai dengan 88. Diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Total nilai N-nya adalah 10. Banyaknya data ada 10. Masukkan ke dalam rumus. Kita nyari P11 dan P90. 11/100 dikali 11 sama dengan 121/100 yaitu 1,21.
berarti terletak di antara data ke-1 dengan data kedua. Kita lihat urutannya. Data ke-1 25, data kedua 35. Berarti terletak antara data ke-1 hingga data kedua. Karena angkanya di sini 1, maka kita mulai dari X1. X1 25. 25 ditambah 0,21 yang diambil dari sini, dikali dengan 10 yang merupakan jarak antara 35 dengan 25. Atau 25 X2, X1 menuju X2 itu jaraknya adalah 10. Sehingga dapatlah nilai 27,1. Lalu ditanya juga tentang letak persentil P90. Masukkan I per 100 dikali N plus 1 sama dengan 990 dibagi 100. Berarti dapat data 9,9. Data ke-9 adalah 91, sedangkan data ke-10 adalah 95. Masukkan data ke-9 ke sini, yaitu 91. 0,9 dapat dari sini, masukin ke sini 0,9. Dikali dengan jarak antara data ke-9 hingga data ke-10, yaitu sebesar 4, sehingga dapatlah angkanya, yaitu sebanyak 94,6. Jadi persentil ke-90 adalah 94,6. Jadi gunanya dari hal ini adalah kita dapat mengetahui secara langsung berapa seperempat dari data, gitu ya. Berapa nilai seperempat dari data? Langsung itu ketahuan. Berapa nilai 2/10 dari data? Itu langsung ketahuan. Intinya adalah penggunaan kuartil, desil, dan persentil adalah untuk mengetahui dengan cepat dengan menggunakan rumus berapa data yang terletak seperempat dari data, gitu ya. Berapa data yang terletak 1/10 dari data, tiap per 10 dari data, dan berapa data yang terletak per 100 dari data. Oke, kita lanjutkan dengan diskusi dan pengerjaan soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.